Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Ya, hari ini aku mau menjawab pertanyaan temen aku tapi offline ya. Jadi aku bikinin aja videonya. Pertanyaannya gini, Mbak, pernah enggak sih dinyinyirin orang waktu mulai merintis usaha perhiasan gitu? Pernah dinyinyirin orang. Tapi itu juga enggak saat merintis itu enggak, tapi baru 2 bulan yang lalu aku dinyinyirin orang. Jadi udahlah, awalnya memang aku marah ya, tapi semakin kesini, buat apa sih aku marah-marah, toh orang itu juga nggak tahu, toh aku juga makan nggak minta sama orang itu, toh aku juga makan itu juga pakai uangku sendiri, aku juga nggak minta dia, kayak gitu. Intinya udah seperti itu aja. Jadi dia itu nggak tahu ya, dinyinyirin itu gini, sebenarnya nggak penting sih, nggak penting juga, cuma dinyinyirnya itu gini, dia itu ngomong gini, Dek, ya, katanya Iwan kamu itu kerja sama orang. Lah, Iwan itu siapa? Begituin kan, Iwan itu siapa, kenal aja enggak, terus telepon aja nggak pernah, menghubungi aja aku nggak pernah, kenal orangnya itu siapa, lihat mukanya aja aku nggak pernah, kayak gitu. Kok tahu-tahu ngomong kayak gitu kan. Sebenarnya aku marah karena apa, awal usahanya aku itu naik sepeda, karena waktu itu motor aku itu rusak. Jadi aku itu awalnya ngenalin Silver itu aku naik sepeda keliling ke tetangga-tetangga, itu cuma ngenalin aja, ayo Bu, ini diliatin dulu, nah barangkali nanti cocok, barangkali nanti berminat, murah kok, gitu. Nah aku itu gitu, awalnya itu aku cuma nawar-nawarin. Dulu itu aku itu nggak punya yang namanya surat kayak bisa dibalikin lagi gitu kan, terus nanti bisa ditukar asal suratnya nggak hilang. Aku itu nggak punya surat Silver, jadi aku cuma pakai nota waktu itu, nah nota biasa itu. Terus merintis itu aku itu awal-awalnya seperti itu. Jadi aku keliling dulu nawar-nawarin, terus ada yang beli kan, alhamdulillah ya ada yang beli. Terus aku coba nih cari pasar, terus cari lokasi yang kira-kira itu ramai. Nah aku cari lokasi waktu itu, aku cari terus dapet. Aku cuma di los-losan aja, karena kan waktu itu barang aku masih sedikit ya, walaupun buka kios pun percuma karena barang aku masih sedikit banget gitu kan, kayak gitu. Nah walaupun memang modalnya itu cuma 3 juta pertamanya, tapi aku itu coba buat kembangin itu supaya itu bagaimana caranya bisa menambah barang, intinya itu aja. Jadi itu keuntungannya aku nggak makan keuntungannya dulu, kayak gitu. Aku prihatin dulu itu, cuma makan itu cuma sepertiganya aja, kayak gitu. Jadi itu yang aku pakai itu paling cuma 1.000, kayak gitu, 1.000 per gramnya. Aku nggak pernah yang namanya pakai semuanya dari keuntungan itu, enggak. Jadi aku pakai itu 1.000, kadang itu kalau misalnya ada kebutuhan paling 3.000 aku pakai dulu, kayak gitu. Jadi yang 2.000 keuntungan itu jadi buat nambah barang, kayak gitu, buat nambah barang. Terus alhamdulillah ya, nah saat laris, nah aku baru beli etalase satu lagi. Nah yang penting etalasenya dulu. Nah setelah itu aku coba nih jualan lagi online, kayak gitu. Nah untuk mempercepat supaya bisa menambah barang lagi. Terus habis itu ada nih keuntungannya, kalau online kan nggak bisa balik, nah nggak bisa kembali karena kan lebih murah, 15.000 per gramnya, jadi nggak bisa dipulangin kayak gitu kan kalau online. Kalau offline masih bisa, tapi harganya lebih mahal, jadi 20.000 per gramnya, seperti itu. Nah ini aku buka-bukaan aja ya, jangan nanti dibilang
ini orangnya terlalu polos nih belak-belakan. Ya emang iya, aku itu kan memang orangnya itu kan polos. Ya udah, ini aku belak-belakan aja, fair aja, memang seperti ini kayak gitu. Terus sudah nambah barang itu. Terus nggak lama setelah 6 bulan ya, aku di los-losan pasar itu. Ya di los-losan itu cuma 1/4 aja gitu, cuma sedikit banget los-losannya, cuma sedikit sih, 1x1 gitu, 1x1 meter, nggak ada yang sampai 2 meter 3 meter itu enggak. Jadi kayak gitu. Nah setelah barangnya nambah itu, terus baru aku berani sewa kios kayak gitu. Nah aku sewa kios tuh, terus aku coba nambahin etalase lagi, terus aku coba nih nabung buat nambah barang lagi. Nah seperti itu. Nah itu perjuangan aku. Nah aku marah, nggak terima dibilang kerja sama orang, sempet sini dongkol, sempet teriak-teriak, sempet marah juga. Nah tapi masa aku marah di sini gitu kan, gak enak kan. Jadi aku sempet marah sama orangnya langsung, sempet aku gembar-gembor juga, sempet jengkel setengah mati. Ya aku jengkel karena apa? Karena perjuangan aku seperti itu, kok aku dibilang kerja sama orang. Nah ini aku di sini udah jengkel banget rasanya kayak gitu. Kalau nggak tahu mendingan diem deh, aku sampai gitu, mendingan diem deh, nggak usah ngarang cerita ini itu. Nah sempat aku berusaha buat nahan, jangan sampai aku keluar kata-kata yang misalnya kayak yang nggak pantas ya gitu kan. Sininya jangan sampai jadi aku itu marah itu bentak doang kayak gitu. Terus lama-lama semakin kesini aku juga ngelokam gini, buat apa sih aku marah-marah, udah deh yang penting aku juga makan nggak minta dia kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi udahlah, intinya sabar aja, udah bodo amat deh dia mau bilang aku kerja sama orang kek, padahal kenyataannya tidak seperti itu kayak gitu. Kenyataannya tidak seperti itu, cuma dia itu kan mau minta bantuan aku, memang mau minta bantuan aku, cuma minta bantuan buat beli ini itu, aku lupa ya, cuma minta bantuan aku berapa gitu. Terus aku nggak ngasih. Nah emang aku nggak ngasih kan, dah soalnya kan belum tentu nanti dikembalikan, cuma dia kadang-kadang cuma minta tolong dong kayak gitu. Nanti kalau misalnya ditagih juga alasannya banyak, cuma seperti itu. Jadi dia itu kayak nilai aku langsung kerja sama orang. Kalau nggak kerja sama orang, otomatis aku juga udah minjemin dia. Ya tidak seperti itu juga caranya kayak gitu. Kalau orang minjem kita nggak mau ngasih, mau apa? Kan juga kita berpikir panjang lah. Kalau misalnya dikasih mau bayar pakai apa, orang dia aja nggak kerja kayak gitu kan. Kita harus berpikir panjang juga kalau mau minjemin orang, jangan langsung les minjem kayak gitu dikasih, nanti kalau nggak balik nah gimana gitu, kayak gitu. Cuma intinya itu mau minjem uang nggak dikasih, terus seperti itu orangnya sampai nyinyir kayak gitu. Telepon katanya, kata Iwan, aku kerja sama orang. Iwan siapa aku gitu kan, Iwan siapa aku kenal enggak, telepon aja nggak pernah, terus intinya aja, terus ngobrol aja nggak pernah, lihat mukanya aja aku itu nggak pernah gitu, kok tahu-tahu seperti ini kayak gitu kan. Memang dongkol, aku marah saat itu, aku marah karena mereka itu nggak tahu, karena dia itu nggak tahu kalau aku itu udah berjuang mati-matian kok dibilang seperti ini kayak gitu. Ya memang sih mungkin nggak cuma aku aja yang diginiin ya, mungkin banyak, tapi kan pada diem kayak gitu kan. Nah gitu. Tapi semakin kesini ya udahlah, anggap aja dia itu orang gila kayak gitu. Sempet udah kasarannya seperti itu kayak gitu. Jadi udah aku selesaiin aja udah. Jadi intinya ya mindset aku, omongan seperti itu ya udah aku anggap selesai kayak gitu. Aku anggap selesai, nggak ada apa-apa kayak gitu. Yang penting aku tetap aja jalanin
terus jalanin dan anggap tidak ada apa-apa kayak gitu. Jalanin, udah omongan orang udah bodoh amat, dia mau ngatain aku kayak gimana udah bodoh amat, yang penting aku itu makan nggak minta dia, udah aku jalanin aja kayak gitu. Aku jalanin aja, yang penting apa, halal kok gitu. Yang penting kerja apa aja udah nggak apa-apa, yang penting apa, halal. Aku cuma gitu aja, yang penting halal. Aku juga nggak minta dia, nggak bohongin orang juga. Kalau misalnya mau dikembalikan lagi juga boleh, mau ditukar lagi juga boleh kalau offline ya, kayak gitu. Kalau offline, kalau misalnya kemarin ada yang bilang suratnya hilang mbak, terus ini barangnya aku kembalikan, ya ikhlas aku, tapi aku sendiri nggak mau nerima. Kenapa? Aku takut misalnya kalau usaha aku nggak berkah, itu bukan hak aku, itu hak dia. Jadi aku kembalikan aja barangnya ini bu, aku takut usaha aku nggak berkah kalau kayak gini. Ibu ikhlas, tapi aku yang nggak enak kayak gitu aja udah. Jadi intinya ya, kalau usaha dinyinyirin ya udah abaikan aja kayak gitu, abaikan aja. Kita makan juga nggak minta dia, kita juga ngapa-ngapain juga nggak minta dia kayak gitu. Kita juga usaha sendiri, terserah apa omongannya dia, yang penting ya kita jalanin aja amanah ini dengan baik, kita jalani aja usaha ini dengan baik. Yang penting apa, halal kayak gitu, yang penting halal kayak gitu aja. Udah cukup sekian ya dari aku, kurang lebihnya mohon maaf banget ya, ini jadi panjang ya, padahal mungkin juga nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu penting juga, tapi ya semoga aja bermanfaat ya. Kalau misalnya mau usaha juga abaikan omongan-omongan yang nggak enak, jadi kita fokus aja sama usaha kita, gitu aja ya dari aku. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dari video ini mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.